Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sudah Bangun Channel. Pada kesempatan hari ini saya pertama mau minta maaf ke teman-teman, soalnya udah lama nggak ngupload ya. Jadi akhir tahun ini memang banyak kegiatan yang akhirnya YouTube nggak keurus. Nah, jadi akhirnya main Instagram, Facebook gitu-gitu aja. Nah, kali ini saya bawa narasumber yang cukup menarik. Kalau bisa kalian lihat di belakang, di sekitaran rumahnya itu penuh dengan barang antik atau bahasanya itu pasar loaan. Sisa pasar loaan, Pak. Barang rongsokan. Barang rongsokan. Nah, baik, kita kenalkan dulu. Saya kenalkan atau langsung beliaunya? Lebih baik beliaunya. Pak, bisa dikenalkan ke teman-teman YouTube channel saya, Pak. Monggo, Pak. Wah, namanya. Ya, nama jenengan siapa? Namanya channelnya Sudah Bangun Channel. Sudah Bangun. Wis tangi, Pak. Kustangi. Oke, assalamualaikum, rahayu untuk sahabat-sahabat dulur-dulur, pemirsa, penggemar dan pecinta channel Sudah Bangun Asik. atau Wis Tangi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu ya, walaupun via via apa ini namanya? Ini ya YouTube, Pak. YouTube. Iya. Dan salam hangat untuk sampean semua. Oke. Kalau bisa dipanggil siapa, Pak? Pak siapa? Hamim. Pak Hamim. Bahkan, ya. Yang biasa orang keseharian lah. Ya Hamim. Hamim, Pak Hamim. Ya, Hamim. Di sini Pak Hamim kita ketemu baru tahun-tahun ini, Pak ya. Padahal kita itu udah kenal di Facebook udah lama. Nah, menariknya lagi, kita ini satu daerah loh, teman-teman. Ya, betul. Ya, kita sesama orang Lamongan lah ya. Tepatnya di Kecamatan Paciran, desanya Desa Weru. Nah, kalau boleh tahu Pak Hamim terakhir ke Weru kapan, Pak? Saya sebenarnya kalau ke Weru masih rutin ya. Masih rutin, Pak ya? Masih rutin. Paling nggak pernah tidak 1 bulan itu 2 kali lah insya Allah gitu ya? gitu ya. Karena memang harus menjenguk ada orang tua. Oke. Satu-satunya yang masih ada dan itu menjadi bagian dari program Yes. bersilaturahmi ke beliau. Oke. Ya. Jadi untuk pertama opening kita mungkin lebih dekat dengan Pak Hamim dulu. Kegiatan keseharian Pak Hamim boleh diceritakan singkat nggak? Ya, keseharian ya ngajar, terus kemudian kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Oke. Contohnya Pak? Ya, Banyak termasuk pasti ya? Misalnya banyak sekali ya, termasuk mungkin kegiatan-kegiatan diundang untuk memberikan ceramah-ceramah di Pemda, di Wih. masjid dan di acara-acara yang sifatnya temporal. Dan saya yakin pasti kenalannya orang-orang yang gini-gini. Pasti biasa kalau aja. udah dapat undangannya di daerah itu, wah. Biasa Tapi aja. saat ini tinggalnya Pak Hamim di Gresik ini. Ya, di Gresik. Oke ya. Di mana ini Pak? Di daerah mana? Di Saya tadi sempat kesasar Pak. Komplek Gresik Kota Baru. Oh, di GKB. Kalau bahasa anak sekarang GKB. GKB ya, Gresik Kota Baru. Jadi Gresik itu ada kota lama, ada kota Ya, baru. betul. Nah, ini Dulu kota baru. pemerintahnya kan di alun-alun Kota Lama. Oke. Kemudian bergeser ke daerah Pemda sekarang, itu termasuk areanya masuk Wih. GKB itu daerah. Tapi satu hal yang pengen saya tanyakan Pak. Saya masuk itu wis disuguhkan dengan gambar-gambar yang dulu mungkin pernah saya lihat waktu masih SD. Salah satunya apa? Ya ini lukisan bapak yang pakai topi apa? Ini saya dulu sering lihat di mana gitu. Pokoknya rumah orang kaya itu ada lukisan ini. Nanti tak kasih gambarnya. Terus salah satunya juga TV nih teman-teman. Ya, kita mungkin angle-nya nggak bisa lihat full karena ini. Zaman kita kecil dulu Iya, ini kan Pak. ya. Kalau nggak salah gambarnya masih merah putih. Masih Oh, hitam putih. Hitam putih betul. Dan waktu kalau nonton tinju dulu Muhammad Ali sama Nurton dulu. Oh gitu ya. Iya. Wih, Jadi masih zaman tinjunya Nurton sama Muhammad Ali. Kalau iklannya hanya TVRI kan dulu ya. hanya TVRI, TVRI satu stasiun dulu, satu toh. stasiun dulu itu ya. Belum ada TV One yang isinya debat-debat Tuh, Pak ya. kalau iklannya kalau nggak salah Mana Suka Siaran Niaga gitu. Nah, dan di kampung itu dulu cuma ada 1, 2 aja di kampung kami dulu itu. Saya kira kan masih jarang dulu Iya, orang iya, punya TV itu hanya 1, 2 orang, 3 orang aja yang Kalau nggak salah orang dulu punya TV gini kan ya, sorry udah kaya banget. Pak. ya di kampung termasuk ya? orang yang Orang dipandang yang lah ya, karena nggak mungkin bisa beli TV kalau tidak. Nah, begitu ya. Kalau sekarang Pak Kamim nggak TV itu ini lihat ini apa jam dinding itu loh udah nggak kehitung berapa itu dari mulai zaman apa ini ya. Aduh nanti kita bahas lah. Nah kemudian kenapa Pak Kamim akhirnya memutuskan untuk ngingoni Pak? Ini loh ngumpulin barang-barang antik kayak gini.
Apa awalnya? Ya sebenarnya karena ini kan termasuk barang rongsokan ya, jadi barang yang sudah dirongsok, di toko sudah nggak ada, dan saya pengen merawat yang sesuatu yang sudah tidak dilirik dan tidak dirawat oleh orang lain gitu. Di mana waktu itu sampean akhirnya? Ya awalnya di Pasar Loak ya, karena saya sering sobo Pasar Loak di Gembong gitu. Oh Surabaya. Ya, Surabaya Oh, awalnya di situ, tapi kemudian satu persatu ya kami dapatkan dari beberapa daerah. Mungkin mulai dari Medan sampai Papua itu. Jadi setiap ada acara libur kemudian saya apa istilah sekarang kan hunting, tapi sebenarnya bukan acara utama hunting itu. Ada acara kegiatan tugas, tapi kemudian saya sempatkan untuk di melusuk di daerah-daerah yang sekiranya ada potensi, ada hal-hal yang sebut rongsokan ini. Dan ini emang tahun ya 80-an, 90-an gitu kan barang-barang ini Pak, 70-an gitu. Oh, ada yang lebih lama? Sudah jam ini Pak ya? Sudah 1924 itu. Wow. Jadi 1924 itu lebih tua ini daripada lahirnya NU ya. Lahirnya Muhammadiyah 1912 kalau itu Ormas. Lalu kemudian 1924 baru lahirnya NU. Nah sekarang jam tangannya ada di sini. Jam dinding sorry ya. Jam tangan. Oke. Dari Jerman. Dan emang mayoritas yang ditampang di sini jam dinding, Pak. Apa? Karena suka jam dinding atau gimana? Ya filosofinya dulu jam itu mengingatkan tentang demi waktu lah gitu. Wal asri. Dan ini kan juga bagian dari peninggalan sebuah manifestasi dari hasil karya. Zaman. Jadi kebudayaan Pusa kalau tidak boleh berlebihan disebut bagian dari peradaban karena waktu zamannya diciptakan gitu ya. Betul. Ya emang orang Indonesia kayaknya perlu kayak rumahnya Pak Hamim gitu, banyak-banyak jam dinding biar nggak molor Pak. Janjian jam 7, berangkatnya jam 8. Ya kan? Kita janjian jam 7, berangkatnya jam 7. Harusnya jam 7 sampai sana. Sampai sana mestinya. Harusnya orang Indonesia banyak-banyak masang jam dinding kayak gini. Betul. Oke. Menarik sih, Pak. Kemudian ini ada salah satu ya mungkin sesuai umur Pak Hamim lah ya. Saya tadi juga sempat lihat gambarnya Bang Haji Roma Irama. Dan banyak sekali itu kaset dari mulai tahun saya tuh pertama kali kalau nggak salah ya dulu dengar lagunya Roma Irama itu ya Ani itu. Iya. Ani itu kan berapa ya, Pak? Kalau saya mengumpulkan itu mulai dari tahun rekaman 73 ya Begadang itu lengkap itu sampai volumenya Aza hanya sampai di situ. Hanya sampai situ ya. Itu aja kan satu persatu mendapatkan itu dari tempat ke tempat, dari Pasar Loak ke Pasar Loak, kembali lagi ke Pasar Loak. Miliknya teman yang sudah tidak dirawat, kita rawat, kita minta, kita ambil. Jadi kalau bisa disebut Pak Hamim ini Fursamania ya. Kalau anggotanya hanya simpatisan ya, saya nggak masuk, tapi saya memberi apresiasi. Kalau udah ngumpulin kaset-kaset gini wis kita sebut Fursamania, lebih dari Fursamania teman ya. Iya. Tapi lagu yang sampai sekarang yang paling sampean berkesan di Bang Haji lagu apa? Satu lagu Gelandangan. Ya itu bagi saya ya zaman kita masih nom-noman dulu kan ya keliling-keliling gelandangan kan. Sebagai orang ningratan. Yes. Bukan anak ningrat tapi ningratan. Jadi coboy di jalan itu ya ningratan. Jadi anak jalanan. Sehingga lagu Gelandangan itu pesan banget gitu. Oke. Ya menarik sih Pak. Alhamdulillah saya ini berkunjung ke rumah Pak Hamim ini ya emang dari dulu tuh pengen sewaktu-waktu kita kunjungan ke Pak Hamim kita ngobrol-ngobrol gitu kan mantep lah Pak ya. Nah ternyata Pak Hamim juga ini aktif di salah satu ini Pak ya perguruan di Gresik juga Pak ya. Tapi ya ngisi beberapa ngajar-ngajar jarak jauh di Surabaya, di daerah-daerah sekitar Jawa Timur ya. Tapi sebagai pengisi temporer atau ngajar temporer biasanya ngisi acara-acara kemahasiswaan dan upgrading mahasiswa dan lain-lain. Nah ini kan sebentar lagi kita sudah mulai babak baru nih Pak di tahun 2022 Pak. Kira-kira apa ya pesan untuk anak muda sekarang ya, nggak anak muda aja sih, anak-anak yang bertumbuh ke dewasa bertumbuh ke tua itu sekarang teknologi kan luar biasa Pak. Ya barangkali apa yang harus kita lakukan di 2022 nanti biar nggak
apa biar kita nggak ketinggalan zaman, kita dibilang ketinggalan zaman tuh nggak enak. Ya, Padahal kita udah pegang HP tiap hari. betul. Tapi isinya game sih Pak. Enggak. Nah itu Pak, mungkin ada inilah ya. Ya betul. Jadi saya kira anak dan zaman sekarang ya disebut revolusi apa industri 4.0 itu ya. Yes. Jauh zaman kita dulu kan ditanya berapa jumlahnya negara di dunia, negara bagian kan kita nyebut ratusan. Tapi sekarang cukup satu, yaitu negara Android yang terdiri dari 4 negara bagian, yaitu negara YouTube, negara Instagram, negara Facebook dan negara WhatsApp. Jadi dunia itu digenggam oleh kita anak-anak muda. Sebenarnya ini memberikan kemudahan ya, tapi bagaimana anak-anak muda terutama tetap menggunakan teknologi tapi untuk yang bermanfaat. Jadi yang bisa memberikan perubahan yang demi untuk kebaikan dan kemajuan. Saya kira penggunaan teknologi selalu ada dua sisi yang. Tapi sekarang gila sih Pak, maksudnya anak-anak itu udah wis gak diajari lagi itu udah bisa Pak. Bisa betul. Iya. Saya sendiri aja malah masih pegang HP ini. Iya. Nah, Pak Hamim masih pegang HP Nokia. Saya udah pakai Android. Wah luar biasa. Tapi kalau dilihat fenomena sekarang, ini saya menariknya itu kemarin lihat YouTube-nya Master Deddy Corbuzier itu sempat membahas kita ini di Indonesia ini teknologi ini bener-bener cepat atau orangnya cepat ini langsung gini loh, sama teknologiku wis reket gitu loh Pak. Apa sih bahasanya, intinya itu wis klop gitu. Kecepatannya orangnya atau teknologi yang masuk gitu ya? Di negara kita atau gimana gitu, sampai anak kecil wis sekolah wis iya Pak. Zaman kita dulu kan nggak gitu. Saya sih maksudnya. Memang karena tuntutan zaman ya. Saya kira di dunia pendidikan juga nanti ruang fisik itu sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan itu. Jadi ruang itu ruang virtual. Ya cuman kemarin karena ketemu pandemi sehingga kondisinya mendukung untuk mempercepat itu. Sebenarnya sebelumnya di dunia pendidikan pun sudah tanda petik disunamuakatkan untuk kuliah daring sebenarnya. Tapi ketepatan karena ada musibah pandemi datang sehingga teknologi itu menjadi terbantu untuk dipercepat dan dipraktekkan gitu. Iya sih, Pak. Saya kira 10-20 tahun yang akan datang saya kira seperti revolusi industri 4.0 dan 4.5 itu nanti kita ceramah itu sudah tidak di ruangan masjid lagi. Kita belajar tidak di ruangan sekolah perguruan tinggi kampus lagi, tapi udah di ruang virtual. Oke. Artinya Pak Hamim setuju nggak kalau tiba-tiba teknologi ini semakin pesat, tingkat pemberdayaan manusia untuk cari uang, cari kerjaan semakin gampang atau susah? Ya, mungkin gampang Pak ya, tapi logikanya gampang. Gampang kan? Logikanya gampang gitu. Tapi akhirnya kemudian dituntut kualitas ya produk-produk itu. Kalau dulu kan ada hasil produk kita konsumsi, tapi sekarang kan kita milih. Iya. Apalagi informasi yang begitu mudah, sehingga kita harus memilih, sehingga nanti paling enggak penghasil produk itu harus memenuhi selera pasar gitu. Kalau enggak ketinggalan gitu. Iya benar sih. Dakwah juga begitu sama. Termasuk ngajar juga gitu, metodologinya, medianya itu kalau tidak menguasai teknologi dan konten substansinya ya nanti kurang menarik nanti. Tapi tetap sih Pak, kita ini udah setahun lebih ya kita nggak tatap muka sama dosen guru itu rasanya kurang gitu loh. Kurang enak. Karena kehadiran secara fisik itu luar biasa, beda Pak. Ya saya juga mengalami akhirnya kok daring terus itu gimana gitu. Kita nggak tahu guru dosen kita yang mana, walaupun lihat di virtual itu, tapi ketika ketemu langsung enggak Pak, segan. Iya gitu lah Pak. Oke lah, jadi mungkin pembahasan kita di awal ini cukup menarik, mungkin kita bisa sambung di video selanjutnya kita bahas apa gitu ya. Tapi satu lagi sebenarnya saya mau nambahkan, sebenarnya kita menggemari merawat barang-barang yang lama ini kan Sobo Pasar Roa. Nah Pasar Roa itu sebenarnya pasti ada filosofinya ya. Nggak hanya filosofi, ada manfaatnya. Jadi justru saya jujur berguru hidup itu di kehidupan mereka. Kita bayangkan orang di Pasar Roa itu membuka lapak yang kalau secara nominal harga itu dibeli cuma berapa sih? Paling kadang-kadang orang yang buka satu lapak itu hanya dibeli 80.000. Itu hasil jualannya habis. Tapi beliau masih bisa senyum, masih bisa merokok, masih bisa guyon dengan kita.
kemudian di razia Satpol PP kadang-kadang bongkar pasang kehujanan, tapi dia masih senyum tangguh, nggak pernah mengeluh gitu. Iya. Makanya kita belajar hikmahnya hidup itu di situ. Oke. Dan ternyata rahasianya lagi seakan-akan kita itu di luar dari nalar. Beliau hasilnya dari itu aja tapi bisa menyekolahkan anaknya. Saya pernah punya langganan di Pasar Loak Gembong itu, jual kaset itu, orang Madura. Itu hanya kotak kerdus saja, isinya berapa kasetnya. Tapi saya kaset kecil itu Pak. Iya, kaset-kaset seperti Umay Rama dan lain-lain itu, Akadir, Ida Laila dan lain-lain. Nah, saya kagetnya apa? Dia ternyata nyekolahkan anak di rumah itu 3. Anaknya yang tua SMP, kemudian yang satu SD, satunya lagi masih TK. Luar biasa, dari mana hasilnya ini? Yes. Rezeki itu saya kira kalau kita jari wong Jawa utun ya insya Allah Allah akan menjamin, Tuhan akan cukupnya itu mencukupi itu. Cukup Pak, intinya tuh. Dan yang penting lagi syukur itu. Dia tenang, kemudian jarang mengeluh. Dia masih bisa guyon di lapak, kita masih bisa sambil ngerokokan, santai-santai, dan makanannya walaupun ya Pak, makanan kelas Pasar Loak kita tahu lah, seakan-akan secara kebersihan enggak, tapi nikmat maknyus juga gitu. Nikmat mana yang ya itu kan bagian rekreasi spiritual bagi saya itu. Oh, jadi salah satunya belajar dari Pasar Loak itu juga. Pasar Loak, saya awalnya hanya mencari barang-barang rongsokan ini, tapi ternyata lama-lama saya menemukan bahwa pelajaran dunia real salah satunya itu ya di kehidupan mereka itu. Wah, nah ini salah. Ini aja jamnya mengingatkan kita pada zaman dulu loh ya. Dulu kan cuma di masjid sama gereja ya. Iya. Atau orang-orang tertentu yang. Sekarang kalau dengar kayak gini tuh ya otomatis mohon maaf ya, pasti kayak saudara-saudara kita yang non-muslim dan sekarang Natal ya depan. Oh ya, ini kebetulan kita syutingnya pas hari Natal ini teman-teman. Hari libur kan. Makanya kita manfaatkan untuk buat video podcast ini untuk ngobrol-ngobrol, saring ilmu lah. Oh alah. Jadi intinya itu Pak ya, kita belajar berkecukupan di Pasar Loak, mensyukuri nikmat yang sudah yang kita terima dari tidak mengeluh, tetap semangat hidup, selalu tetap menjalin silaturahmi dari mereka dari pelanggan, kan dari beberapa daerah itu. Dan kalau dilihat fenomena sekarang, apakah seperti itu masih ada, banyak atau dikit Pak? Kalau sebenarnya mestinya ya harus ada tempat ya, karena sekarang juga ada ketertiban, tata kota, tata kelola, sehingga kebenturnya cuma itu. Mereka nggak punya tempat yang secara resmi, sehingga buka lapak yang liar, lalu kemudian diamankan, ditertibkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Satpol PP, sehingga persoalannya di situ. Coba kalau diberikan wadah, perkumpulan, dan memang di beberapa daerah seperti Jakarta kan ada di blok ini itu bagus, karena ini tadi itu bagian dari manifestasi hasil karya. Dan itu bagian dari kebudayaan dan peradaban. Iya sih Pak. Apalagi kemarin waktu pandemik awal-awal, yaitu gimana? Orang itu akan tetap bersyukur atau tetap mengeluh, itu kita kan nggak bisa tahu Pak. Nah itu ujiannya di situ Pak. Kalau memang orang itu tetap mensyukuri, artinya tetap berusaha sedikit walaupun pandemik itu kita nggak boleh turun ke jalan, jualan pun tapi kan harus tetap kreatif, harus produktif, tetap imun ya. Iya benar-benar. Ketika perasaan kita senang, bahagia, tapi tetap masih semangat, itu kan bagian dari imunitas tersendiri. Memang waktu itu parah sih Pak ya. Jadi orang jualan yang biasanya mencapai omsetnya itu lebih dari 50% bahkan, akhirnya ya udah turun sama sekali. Ya mulai dari UMKM menengah atas akhirnya itu luar biasa. Dan mudah-mudahan lah Pak 2022 ini udah nggak ada kayak gitu. Kita itu wis malas gitu loh Pak. Ataupun kalau ada virus itu, moga-moga bersanding harmonis gitu aja. Seperti nggak saling mengganggu. Iya. Gitu. Kita tuh kadang-kadang ya sama penyakit itu harus harus adaptasi. Harus harmoni gitu. Iya, biar kita kebal Pak gitu. Kalau orang-orang dulu kan gitu kayaknya Pak ya. Iya enggak sih Pak? Betul. Enggak, orang itu kerja itu sampai enggak pakai kaos itu. Sakit itu sakit tapi tetap kuat gitu Pak. Bugar-bugar gitu. Dan pengobatannya kan alami juga. Nah, benar sekali. Salah dulu satunya kita sakit mata aja kan enggak pernah ke dokter mata. Tapi datang ke sumur umbe, nyemplungno uang koin, lalu kemudian besoknya
pagi apa namanya? Itu basin ya. Kita lihat Udah. waras. Nah ini salah satu bakasan yang perlu dibagikan Betul, nanti betul. next video. Tapi betul. lucu Jadi juga ya, sih Pak. dulu itu, waktu Pak. sakit perut itu kan cuman orang tua ngasih apa? Ini. Ngasih kapur aja kan dia. Kapur, Pak? Iya, bukan minyak kayu putih dulu. Oh saya pikir kayak itu. Kapur tuh sama sini. Kapur ini. Iya, apu itu apu Apu. kalau bahasa kampung kita itu apu. Terus untuk- di apa ya? Iya, ditelet perut gini aja, Heeh. dioleskan. Ya sembuh juga ya. Oh, Kita diare, kita ngurus itu sembuh. Terus ketika sakit gigi juga, kan kita dulu di kampung kan nggak pernah datang ke dokter kita gigi. gigi enggak sampai di bor-bor Iya, enggak ya? sampai cukup ke ustadz kiai Heeh. yang kita anggap memiliki diberi Allah kemampuan, terus Kemampuan. pakai metode kalau nggak salah dulu di kampung kita paku aja, Oh gitu. tek gitu aja, Apa giginya dipaku gitu? nggak apa nama apa kita ustadz itu Iya, kiai iya. ini nulis Tabibnya, apa dia, terus kemudian ditempelkan tembok terus dipaku sama Oh. paru, tek, udah, tapi nggak tahu ya kayak sugesti mungkin ya, Iya. sembuh juga itu, Sembuh sih ya. sembuh juga. Itu herbal banget itu. Ah, Wes betul. wes mengherbal banget. Tadi Ya. saya juga sempat nemui beberapa minuman herbal Pak Amin juga ini ya masih ini ya artinya jaga kesehatannya juga ini Kesehatan masih dia ada penting, ginseng Pak. itu ya. Madu Iya. aja itu warna-warni. Oh, Itu gitu ada ya. yang dari Sumba, ada yang dari Madura. Ginsengnya itu dari Bali, dikirim Ginsengnya itu, teman-teman. Mas? Iya. Hmm. Nggak tahu ginseng dari mana. Wah. Tapi dikirim teman dari Bali. Alhamdulillah, dikirim-kirimnya aja gratis dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya Rezeki pulang selalu. dari sini nanti Ada, bawa betul. ya apa. Oke. Makasih Pak Kamim ya. Iya. Jadi akhirnya saya ini bersyukur sekali bisa langsung tatap muka bersama Pak Kamim karena saya sadari ketika dunia sosial media itu semakin dibilang menjauhkan kawan-kawan dari teman, Nah. artinya kita ini jarak segini tuh main HP sendiri-sendiri akhirnya apa? Dunia semakin jauh. Cuman Nah, egois. kalau iya egois, Betul. kita harusnya bisa memanfaatkan momen Betul. itu gitu loh. Harus membalik Nah, fungsi itu, betul. itu alasannya kenapa saya masih pakai Facebook Pak sekarang. Pak. Betul, betul sama. Saya malah Ya kan? dulu kan belum punya Android, Nah, hanya pakai HP ini. HP Itu kan oke, jadul. Facebook nggak mau Instagram, nggak Oke, mau Mas. WhatsApp itu. Ini hanya mainan cacing-cacingan dulu. Nah, makanya itu. Tapi yo kok awet juga ya. Nah, ya. Akhirnya saya memutuskan untuk ngobrol sama Pak Kamim di Facebook. Ya wes Pak, kita ketemuan kapan gini-gini. Insya Allah, Akhirnya, insya Allah. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih betul atas saat ini kunjungannya bisa. juga betul. Makasih Pak Kamim ya. Sebelumnya terima kasih. Ini kebetulan saya mau pulang ke Weru Pak, Oh, ke betul, Lamongan. betul. Ya. Saya Berarti- kangen iya, sama ya. masakan. Mengingatkan nostalgia saya juga insya Allah nanti akan menyusul. Oke, siap. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Sudah Bangun Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti juga ada YouTube channelnya Pak Kamim juga. Akan saya tulis di deskripsi. Itu mungkin isinya apa Pak? Isinya ini ya, ceramah-ceramah atau Iya, kayak ngobrol-ngobrol lah. ngobrol Bahasanya santai. ceramah kok ketok. Iya, Anu, kayak Jadi terlalu serius gitu. sedikit apa? Sharing ilmu lah. Betul, Pak Kamim berbagi ilmu berbagi di YouTube. hikmah, berbagi hikmah hidup gitu. ya. Nah mungkin next di Sudah Bangun Channel nanti teman-teman nggak usah bosan-bosan karena apa mungkin Pak Kamim jadi narasumber yang aktif di Sudah Bangun Channel salah Insya Allah, satunya. insya Allah siap. Makasih Pak Kamim atas waktunya. Terima Sama-sama, kasih. Mas. Saya banyak belajar di apa ini saya berasa di Pasar Loaan Pak. Pasar lah betul. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.